neraka hak dan batil kecuali Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Rasul yang menentukan, ya, umatnya dipanggil, umati kita sebagai umatnya langsung berdatangan para kekasih Allah, berada di bawah naungan Allah, di bawah menara putih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kita umat Rasul, baru saja bangkit dari kubur wajahnya sudah bersinar, bercahaya. Beda dengan umat-umat lain, itu dengan mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ada cirinya nanti, bekas air wudhu. Jadi bekas air wudhu ini mukanya bercahaya. Sebab malaikat, setiap air wudhu yang kita pakai itu satu tetes jatuh itu jadi malaikat mintakan ampunan buat kita, dan tetesan itu berubah menjadi cahaya nanti di hadapan Allah. Dan setelahnya Rasulullah menentukan, lalu ada hisaban, ya, ada perhitungan amal. Jadi dihitung, dihisab, yang berhak masuk surga silahkan masuk surga dengan menerima buku catatan dari tangan kanannya, yang berhak masuk neraka silahkan masuk neraka, dan dia menerima buku catatan amalnya dari tangan kirinya. Ada orang-orang kafir mah dari belakangnya. Nah itu adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini dikatakan kuluna sujuyaun, setiap manusia di akhirat yaumal qiyamah itu dia akan lapar semuanya. Ilal anbiya, kecuali para nabi-nabi yang gak pernah merasakan lapar di akhirat. Ya. Rasul gak pernah merasakan lapar di akhirat. Wa ahlihim, dan seluruh keluarga nabi dan rasul itu tidak kena kelaparan di akhirat. Wasaimu rajab, dan yang tidak kena lapar juga orang yang puasa di bulan Rajab ini. Jadi orang yang gak kena kelaparan di akhirat nanti orang yang pernah puasa di bulan Rajab, wasya'ban, dan puasa bulan Sya'ban, bulan Roah, wa Ramadan, dan orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban atau bulan Roah, dan bulan puasa atau bulan Ramadan, maka orang ini tidak kena lapar di akhirat pada saat orang lain kelaparan. Sebab bulan Rajab ini disebut bulan Allah, bulan Sya'ban disebut bulan Rasulullah, dan bulan Ramadan disebut bulan umat Rasulullah, itu bulan kita. Dan bulan Rajab saatnya kita membersihkan diri dari segala dosa yang ada di badan kita, dosa mata, kaki, kuping, mulut, hidung, tangan, perut, ya. Itu semua kita bersihkan di bulan Rajab ini. Dan nanti bulan Sya'ban itu saatnya kita membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Kalau di bulan Rajab ini kita sudah bersih dosa-dosa yang di tangan, di kaki, di mulut, kuping, hidung, mata misalnya, itu nanti setelahnya itu baru hati kita itu membersihkan saatnya di bulan Sya'ban, bulan Roah itu. Bersihkan hati kita dari sifat riya, takabur, ujub, sum'ah, hubul mahmadah, hubul jah, hubul riasa, hubul dunia gitu. Itu dibersihkan di bulan Roah itu. Nah nanti bulan puasa itu saatnya untuk membersihkan ruh namanya. Jadi bersihnya seluruh anggota badan kita dan hati kita, baru kita bisa membersihkan seluruhnya itu ruh kita. Jadi ruh kita ikut suci di bulan puasa itu. Nah nanti bulan puasa, kalau jasad kita masih penuh dengan dosa, hati kita masih penuh dengan dosa, lalu ruh kita juga nggak bisa ikut bersih di bulan puasa. Sebab masih diiringi ruh bersama jasad. Kalau jasadnya kotor semua, hatinya kotor semua, belum bersih, maka ruh kita juga nggak akan bisa bersih nanti di bulan puasa. Nah ini orang-orang yang puasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, fa'inahum syubba'un la ju'alahum wa la akshalahum. Kata Rasul, orang yang puasa di bulan Rajab, Roah, dan bulan Ramadan itu, itulah orang yang di akhirat akan kenyang selamanya, la tidak akan merasakan lapar selamanya, wa la akshalahum, dan tidak merasakan haus selamanya.
Jadi di akhirat bagi kita yang ahli Rajab, ahli puasa bulan Rajab, ibadah malamnya itu tidak akan kelaparan, tidak akan haus. Ya Allah bersama Nabi dan para Rasul-Rasul. Ya fil khobar masih tidak minum dulu dah kalau terus mas. Ruya fil khabar idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin aina rajabiyuna. Dikala datang hari kiamat ada satu panggilan dari Allah, aina rajabiyuna, kata Allah, mana orang-orang yang menghormati bulan Rajab, mana orang-orang yang ibadah di bulan Rajab, mana orang yang mengagungkan di bulan Rajab, kata Allah. Fayakhruju nurun, maka setelah ada panggilan itu keluar satu cahaya besar. Nah, keluarnya cahaya besar itu fayatba'u Jibril wa Mikail alaihi wassalatu wassalam. Setelahnya panggilan Allah, mana orang yang ibadah di bulan Rajab, lalu timbul keluar cahaya. Maka malaikat Jibril mengikuti cahaya itu bersama malaikat Mikail. Wa yatba'ur rajabiyuna, dan malaikat Jibril itu mengiringi orang-orang yang ahli ibadah di bulan Rajab. Yang dimaksud keluarnya cahaya itu adalah cahayanya orang-orang yang ahli ibadah di bulan Rajab. Jadi pada saat Allah memanggil mana orang-orang yang ahli ibadah di bulan Rajab, maka timbul cahaya besar. Yang dimaksud cahaya besar itu adalah kumpulan orang-orang yang ahli ibadah di bulan Rajab. Itu cahayanya sampai terang yang luar biasa. Dan cahaya itu diikuti oleh malaikat Jibril dan Mikail. Sumayaburuna ala sirat karbal khotib. Kemudian ahli itu dia melintasi jembatan Siratal Mustaqim kalbar khotib, seperti kilat cekaknya. Jadi dia cepat mau menuju surga di atas jembatan Siratal. Sebenarnya jembatan Siratal Mustaqim. Nah, Siratal Mustaqim artinya jembatan mustaqim yang lurus. Jembatan Siratal Mustaqim bisa berubah, bisa lurus dan bisa bengkok, bisa kecil dan bisa gede. Itu jembatan tergantung amal kita. Kalau gede semuanya bisa berjembat, kalau kecil semuanya jatuh. Jadi tergantung amal kebaikan dan keburukan yang kita lakukan sekarang, itulah menentukan jembatan Siratal Mustaqim itu. Hakikat wujudnya jembatan Siratal Mustaqim itu memang besar. Karena semua juga Allah memerintahkan masuk surga, nggak usah masuk neraka, sebab kita nggak akan kuat masuk neraka. Makanya diistilahkan jembatannya Siratal Mustaqim, jembatan yang lurus. Tujuannya supaya kita lurus jalannya waktu hidup, jangan pengkal-pengkol. Apa yang Allah perintah itu yang kita kerjakan, jangan mengkol. Malah Allah yang larang itu yang kita kerjakan, mengkol namanya. Makanya di akhirat jembatannya nanti bukan jembatan Siratal Mustaqim, tapi jembatan mengkol. Makanya di akhirat nanti ada jembatan yang mengkol, jembatan miring kanan, miring kiri, jembatan mundur nanti. Sebab apa? Itulah amal perbuatan kita sebenarnya, bukan jembatannya. Jadi kalau kita beribadah, beramal soleh di dunia ini, jembatan itu lebih besar dari apa yang dikatakan, dan lebih mustaqim apa yang dikatakan. Sesungguhnya jembatan itu bagi orang-orang yang puasa ahli Rajab ini enggak berjembat di atas Siratal Mustaqim itu, tapi malah berjembatnya seperti kilat, cepat sekali langsung sampai. Itu sebenarnya karena amalan-amalan waktu hidupnya dia selalu menjalani apa yang Allah perintah dan dia menjauhi apa yang Allah larang. Jadi cahaya itu diikuti oleh malaikat Jibril dan Mikail.
Kemudian cahaya itu, yang dimaksud cahaya itu ialah kumpulan orang-orang yang ahli ibadah di bulan Rajab. Kalbarqil khatib masjuduna lillahi ta'ala syukran. Kemudian orang-orang yang sudah mau masuk surga itu, yang sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu yasjuduna lillah, dia bersujud di hadapan Allah syukron, karena bersyukur kepada Allah, litajawuzihi musirat, sebab dia sudah melewati Shiratal Mustaqim itu. Jadi orang-orang yang ahli puasa di bulan Rajab, ahli ibadah di bulan Rajab, itu dia berjembat di atas jembatan Shiratal Mustaqim kalbarqil khatib, seperti kilat cepatnya. Nah, setelah dia mau masuk ke dalam surga, sebelum dia masuk dia sujud dulu kepada Allah, bersyukur karena dia bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Lalu Allah berfirman, ayyuharrajabiyuna if'alu ru'usakum, kata Allah, hai orang-orang yang ahli ibadah di bulan Rajab, irfa'u ru'usakumul yaum, sekarang angkat kepalamu, sekarang bukan waktunya sujud. Sebab qad qadaitum sujud fi dunya fi syahri, sebab kamu sudah membayarnya, membelinya sujud ini dengan sujud waktu di dunia, fi syahri, di bulan aku, di bulan Rajab. Ya sekarang kamu udah gak usah sujud lagi menyembah aku, karena kamu waktu hidup di dunia sudah sujud menyembah aku di bulan Rajab, di bulan aku itu. Jadi sekarang mau udah gak usah sujud lagi, tapi kau segera masuk saja. Irtahilu ila manazilikum, kemudian kamu sudah irtahilu, berangkat saja masing-masingnya ila manazilikum, ke tempat kamu masing-masing, ke surga. Siapa yang berhak surga ini, surga itu, surga sana, surga sini, itu silahkan masing-masingnya, kata Allah begitu. Jadi kita di akhirat nanti nggak usah sujud lagi nyembah Allah, sebab nggak ada pahala di sana. Sebab kita sudah sujud di sini, di sana sudah nggak ada tempat, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan buat sujud, karena di sana sudah tempat menikmati pahala sujud kita di sini. Hanya Allah larang, karena kita biasa sujud di sini, itu mau masuk surga sujud dulu, karena syukur kita bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kata Allah, udah jangan sujud lagi di sini mah, sebab kamu sudah sujud di bulan aku dulu, di bulan Rajab. Maka silahkan saja sekarang masuk ke tempatmu masing-masing. Yang dimaksud silahkan masuk ke dalam surgaku yang sudah aku persiapkan untukmu masing-masingnya. Hukiya an Sauban anau qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam famarur Nabi makbaratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan satu hadis, satu hikayat yang diriwayatkan dari Sauban. Kata Sauban, sahabat Rasul, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berjalan bersama Nabi. Famaror Nabi makbaratin, maka aku meliwat kuburan. Fawaqaf alaihi salatu wassalam, maka Rasul berhenti di kuburan itu. Fabaka bukaan syadidan, Rasul menangis dengan tangisan yang sangat keras. Jadi kata Sauban, pernah berjalan bersama Rasul, tapi Rasul setelah melewati kuburan, Rasul itu berhenti, nggak mau melewat, langsung Rasul itu nangis di situ, di kuburan itu. Memang seperti itu ya, orang-orang yang diberi latifatul ruh itu sebenarnya diberi dengar. Orang-orang yang disiksa, atau yang diberi nikmat di kubur itu dikasih tahu sama Allah. Makanya ada disebut latifatul ruh. Ini juga kita punya latifatul ruh. Hanya di dalam kesufian itu ada sab'ul lataif, dibanding ada 7 lataif latifah. Ada latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul khofi, latifatul akhfa, latifatul lamsi, latifatul qolam gitu kan. Atau lataifu jamil abdan, qolam itu. Nah, bagi orang yang dibukakan latifatul ruhnya seperti Rasul, itu tahu orang yang disiksa di kubur dan orang yang mendapat nikmat di kubur. Jadi Rasul tahu bahwasanya orang itu sedang disiksa di kubur. Rasul itu diam di situ. Coba apa sebab latifatul ruhnya nyambung, ibarat setrumnya sama-sama kawat gitu, jadi nyambung. Kita masih kalau nyambung, sebab kita ruh yang di kubur juga
laki-laki atau perempuan, jauh atau dekat, tua atau muda, ya, sebab nyambung. Di halnya tidak nyambung lampu. Ini kita rasa ini terang atau keluar atau sesuatu. Dan begitu juga di akhirat di kubur. Kalau sifat tubuh kita nyambung, kita tahu. Inilah perempuan, tua muda, dosanya satu itu dengan suara itu. Ini Rasulullah diberi dengan sama sebab Rasulullah hidup sifat sebagaimana hidupnya para kekasih Allah. Di sini Rasul setelahnya dia melihat kuburan, fawaqah Rasulullah SAW. Rasul diam di kuburan itu, fabaka bukaan syadidan. Rasul menangis sejadi-jadinya. Sumada Allah Ta'ala, Rasul berdoa kepada Allah. Tujuannya mintakan ampunan untuk orang yang dikubur itu. Nah, setelahnya Rasul berdoa selesai, langsung Thauban tanya, ya Rasul, lima bakaita ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasul? Tanya Thauban. Faqala, Rasul menjawab, ya Thauban, haula'i yu'adzabuna fi kuburi. Sesungguhnya orang-orang yang dikubur itu sedang diazab, disiksa sama Allah. Makanya aku diam, aku menangis, kasihan sama dia. Haula'i yu'adzabuna fi kuburihim. Sesungguhnya mereka-mereka yang dikubur itu tuh sedang diazab, disiksa Allah itu, Thauban. Wa da'atu lahum, dan aku berdoa mohon ampunan kepada Allah tentang dosa-dosa orang itu. Fa khaffafallahu anhumul adzab, maka Allah ringankan, Allah entengkan dari siksanya, kata Rasul. Tsumaqala, kemudian Rasulullah bersabda setelahnya bicara seperti itu, ya Thauban, wahai sahabatku Thauban, lau soma, kalau saja dulu haulai, orang-orang yang bisa itu puasa yauman, satu saja, min Rajab, di bulan Rajab dulu waktu dia hidup, wa manamu minhu lailatan, dan dia tidak tidur ibadah satu malam saja, ma'udhibu fi kuburihim, maka pasti tidak disiksa dia di kuburnya, kata Rasul. Paham Bapak itu? Ya. Jadi Rasul, saya ulangi, Rasul sedang berjalan bersama sahabatnya namanya Thauban. Di tengah-tengah perjalanan Rasul bertemu dengan kuburan, dan Rasul di kuburan itu berhenti lalu menangis jadi-jadinya. Lalu berdoa Rasul di dalam tangisnya, mintakan ampunan untuk orang-orang yang sedang ada di kubur itu.